Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Baik, tadi saya sudah sampaikan ke PJ-nya. Hari ini kita akan membahas PR yang terakhir itu tugas 12 ya. Lalu tadi yang nomor 1 siapa? Saya coba di PR. Nomor 1 Anissa, Bu. Ya, Anissa, ada Anissa? Ada, Bu. Ya, silakan Anissa, kita bahas yang nomor 1. Izin share screen ya, Bu. Ya. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Anissa. Oke. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nomor 1 itu, pertanyaannya hitunglah besar medan magnet dalam dan di luar kawat jika diketahui tabung dari jarinya A dengan arusnya I ke medannya. Yang ditanya itu pertama jika arus terdistribusi serba sama di permukaan luar kawat. Yang kedua jika sebanding dengan S. Jadi yang untuk A itu saya menggunakan hukum ampere dengan rumus integral tertutup B.dl sama dengan B2VR sama dengan mu 0 I enclosed. Untuk yang untuk yang A, yang R kurang dari A sama dengan medannya itu sama dengan 0 karena tidak mengelilingi arus apapun. Untuk yang R lebih besar dari A, arus yang melingkupi sama dengan arus yang berada di kawat tersebut. Jadi menggunakan integral tertutup B.dl sama dengan mu 0 I enclosed. Jadi jika integral ini diturunkan, nanti didapat B integral 0 2V R dot dV sama dengan mu 0 dikali I. Kemudian diintegralkan jadinya B dikali 2VR sama dengan mu 0. Lalu akan didapat hasilnya B sama dengan mu 0 per 2VR. Lalu untuk yang B itu harus terdistribusi sehingga I sebanding dengan S. Jadi yang saya dapat rumus di buku itu ada rumus rapat arus volume dengan rumus J sama dengan K kali R. Pertama kita itu harus menggunakan arus pada kawat terlebih dahulu. Terus nanti arus pada kawat lalu cari di masing-masing kondisi ketika R kurang dari A sama dengan I enclosed sama dengan integral R batas atas R batas bawah 0 dikali KR aksen sama dengan 2R aksen DR aksen didapat 2V KR pangkat 3 per 3 sama dengan I enclosed-nya didapat I sama dengan R pangkat 3 sama dengan A pangkat 3. Lalu dicari medan magnetnya menggunakan mu 0 I enclosed sama dengan 2VR. I enclosed-nya didapat I sama dengan R pangkat 3 sama dengan R pangkat 3. Jadi medan magnet pada R lebih kecil dari A dapat mu 0 sama dengan B sama dengan mu 0 I R pangkat kuadrat sama dengan 2V A pangkat 3. Lalu untuk yang R lebih besar dari A, I enclosed-nya sama dengan I. Maka medan magnetnya itu mu 0 dikali I per 2VR. Oke, Anissa, bisa dilihat yang jawaban A dulu tadi? Yang ini, Bu. Ya.
Ini adalah kita membahas mengenai penggunaan hukum ampere untuk menentukan medan magnet. Kalau sebelumnya kita menggunakan hukum filsafat ya di bab 11 itu dari 12 ini pada beberapa kasus, pada beberapa simetri itu kita bisa menggunakan hukum ampere. Hukum ampere itu seperti apa? Hukum ampere itu dinyatakan dengan integral tertutup BdL sama dengan mu0 dikalikan IN plus. IN plus itu apa? IN plus itu adalah yang dilingkupi oleh loop ampere. Jadi BdL ini kita integralkan D sepanjang L, sepanjang lintasan, sepanjang loopnya ini yang disebut sebagai loop ampere. Nah, integralnya adalah integral tertutup. Di sini perhatikan, ini Anissa nggak menuliskan bahwa ini integral tertutup ya, Anis ya? Iya, Bu. Oke. Jadi yang lain Buru-buru mungkin. Iya, Bu. saya tidak melihat hasilnya saja, tapi saya juga melihat bagaimana cara kalian mengerjakan seperti ini ya. Ini menurut kalian sebenarnya mungkin kecil gitu ya, padahal menurut saya ini justru yang urgent karena kalau integralnya bukan integral tertutup, ini tidak terpenuhi, gitu ya. Simbol integral tertutup itu ada lingkarannya. Kemudian di sini di yang A itu arusnya terdistribusi di permukaan. Kalau terdistribusi di permukaan, yang ditanya adalah berapa besar, apa sih yang ditanya? Medan magnet di R kurang dari A, dan R lebih besar dari A, jari-jarinya kan A. Nah ini yang di R kurang dari A, I-nya 0. Kenapa I-nya 0? Karena, B-nya sama dengan 0. Kenapa B-nya 0? Karena tidak ada arus yang dilingkupi. Kenapa tidak ada arus yang dilingkupi? Karena jelas di sini semua muatannya terdistribusi di permukaan. Nah ini, gambar ini, satu pertanyaan A, satu pertanyaan B, itu ilustrasinya harus bisa. Kalau ini kan digabung jadi satu kan? Nisa ini Ya, baru digabung jadi satu. jadi kalau digabung jadi satu udah gitu nggak jelas lagi loop ampernya jari-jarinya berapa gitu. Jadi sekedar memberikan gambar tapi nggak bisa menerangkan apa-apa gitu, nggak mempermudah jadinya, cuman hanya pelengkap aja gambarnya. Ini harusnya diberikan gambar masing-masing ya. Perhatikan yang lain karena saya juga melihat tugas yang lain juga lebih asal lagi mengerjakannya ya. Karena ini saya ingin kalian mengerjakan secara runut, jadi tahu dan hukum ampere itu seperti apa mengerjakan. Jadi ini karena arusnya 0, kalau di sini kalau kalian gambarkan kan ini harusnya ada dua gambar nih, yang ini saya tunjuk. Kursor saya kelihatan nggak ya? Kalau saya gerakkan. Tidak. Lihat ya. Kalau di saya enggak. Kursor saya gerakkan, ini kelihatan nggak? Oh, ini Karena yang yang share screen masih yang share masih Anissa, Bu. Anissa ya, nggak apa-apa. Jadi ini di gambarnya Nisa ini ininya kan jadi satu ya, jadi harusnya ini dua, sehingga loop ampernya nanti terpisah. Loop ampernya jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah R gitu, jari-jarinya R di sini. Kemudian yang kedua, arus terdistribusi sehingga sebanding dengan S. Jadi S itu apa? S itu adalah jarak dari sumbu kawat, ya kan? Sehingga I harusnya dinyatakan, rapat arusnya dinyatakan dengan K dikalikan S, bukan K dikalikan R. Ya kan? Ini kan harus terdistribusi sehingga sebanding dengan S, artinya semakin jauh dari sumbu silindernya, maka rapat arusnya semakin besar. Maka kalau dalam persamaan, J sama dengan K dikalikan S, bukan K kali R. Apalagi K, ini tanda titik, ini kan bukan dot ya, nggak tahu ya, ini titik apa ya? Yang pekerjaannya Nisa, K dot R. Ini harusnya K R aja. Itu dot, Bu. Hah? Itu K kali R. Nah, Bisa titik itu. Titik. iya, jangan menggunakan, kalau kali nggak usah dikasih dot ya.
nggak usah dikasih titik ya kalau kali biasa ya. Iya Bu. Mohon perhatikan juga seperti itu karena di sini kita menggunakan cross maupun dot itu simbolnya harus lihat kalau perkalian vektor, tapi kan ini perkalian biasa aja, perkalian dengan konstanta yaitu K dikalikan S seharusnya. K dikalikan S, kemudian I-nya sama dengan J dot DA. Kalau benar, I sama dengan J dot DA. J-nya ini rapat arus volume, DA-nya sekarang, DA-nya apa? DA-nya 2PR aksen DR. Nah ini kan nggak ada gambarnya sama sekali, nggak ada ilustrasinya sama sekali. Ya kan? Ya. Jadi nanti integralnya, kemudian I-nya di situ harusnya K dikalikan S, gitu ya. KS, kemudian I-nya adalah J dot DA, kemudian J-nya ini K dikalikan S, DA-nya adalah 2pi apa? 2pi 2pi R DR, R jaraknya dari pusat. Nah ini harusnya sama nih, kalau pakai S ya S semua, berarti 2ps DS gitu ya. Kalau jadi jawabannya harus ngikutin ininya apa? Harus ngikutin dengan soalnya. S itu adalah di sini jarak dari sumbunya. Nah, kalau koordinat silinder biasanya kan nggak dipakai R ya, tapi dipakainya S. Atau pakainya rho kalau masalah. Kalau R itu radial untuk menggambarkan jari-jari ruang pada bola. Jadi ini harusnya digantinya KS 2PS DS. Kemudian integralnya batasnya dari 0 sampai jari-jarinya berapa? Dari 0 sampai L ya. Oke. Nanti yang seperti ini diperhatikan. Ini kan disebutkan bahwa harusnya sebanyak dengan S. Udah, ini S apa R sih saya juga? S atau R di soalnya? S Bu. S kan, nah, makanya harusnya sebenarnya juga S, karena kalau kalian menuliskan dengan variabel R, jadi nggak nyambung gitu. R itu yang mana? Meskipun maksudnya benar, tapi caranya nggak benar. Gitu ya? Ya Bu. Jadi ini B di dalam dan B di luar. Ketika arusnya pada volume, maka ada medan di dalam dan juga ada medan di luar. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 2. Siapa nomor 2? Salu? Saya Bu Delila. Silakan. Oke, izin share screen ya Bu sebelumnya. Apakah sudah terlihat? Terima kasih. Oke, untuk nomor 2, di sini soalnya adalah dua solenoid panjang koaksial dan masing-masing dialiri arus I, namun berlawanan arah. Solenoid luar dengan jari-jari A memiliki lilitan N1 dan solenoid dalam memiliki jari-jari B dan lilitan N2. Soalnya adalah tentukan besar medan magnet untuk A di bagian dalam solenoida, yang B di antara solenoida dalam dan luar, dan yang C di luar kedua solenoida. Oke, sebelumnya di sini ada gambar yang udah saya gambar, di mana yang berwarna biru ini adalah solenoida yang di dalam, yaitu dengan jari-jari sebesar B. Kemudian yang hitam itu adalah solenoida yang di luar, yaitu dengan jari-jari yang A. Oke. Yang pertama yaitu medan magnet di bagian dalam solenoida. Nah, sebelumnya di sini kita tahu bahwa rumus rumus hukum ampere ini adalah integral tertutup B dl sama dengan mu 0 dikali I n cos. Nah, kemudian yang diintegralkan yaitu yang dl-nya B dikali integral dl sepanjang 0 sampai L sama dengan mu 0 dikali N kali I.
Sorry, sebentar. Nah, NI di sini itu adalah karena si solenoida ini terdiri dari apa sih, kawat arus yang banyak gitu, kawat yang banyak, dan kawat tersebut memiliki arus. Jadi IN cos-nya itu adalah I sebanyak N lilitannya. Nah, sehingga didapatkanlah nilai B yaitu sama dengan mu 0 dikali N I per L, di mana N per L di sini sama dengan N kecil, yaitu lilitan per satuan panjang. Nah, sehingga didapatkanlah medan magnet di dalam solenoida 1 dan 2, itu B total sama dengan B1 ditambah B2. Sebelumnya mohon maaf Bu, karena di sini saya salah menuliskan, harusnya B1 di sini yang besar, tetapi saya di sini memakai negatif, seharusnya positif karena sesuai dengan kaidah tangan kanan. Nah, sehingga didapatkanlah B total, yaitu penjumlahan dari B1 ditambah B2 sama dengan mu 0 dikali I dikali N min 2. N2 min N1, N2 min N1 ini di sumbu X topi. Nah, kemudian yang B yaitu di antara solenoida dalam dan luar. Nah, di situ berarti kalau kita lihat ini ada di tengah-tengah antara sini, antara yang yang luar dan yang dalam. Nah, yaitu juga sama dengan menggunakan hukum Ampere. Nah, sehingga kita dapatkan di sini saya langsung menuliskan seperti yang di atas tadi, yaitu langsung B total itu sama dengan B1 ditambah B2. Nah, untuk B1-nya yaitu mu 0 dikali N1 X topi. Nah, yang tadi kan ini min karena salah, jadi di sini positif. Karena B1 itu adalah solenoida yang di luar, nah, dan B2 itu solenoida yang di dalam. Nah, untuk solenoida yang di dalam, dia B2-nya bernilai 0. Kenapa? Karena di solenoida yang kedua kan posisinya itu ada di luar ya, berarti karena kan dia di tengah-tengah. Nah, berarti posisinya kira-kira ada di sini. Nah, jadi karena nggak ada arus yang mengalir, jadi dia bernilai 0. Atau bisa juga karena rapat flux muatan permukaan di luar solenoida itu jumlahnya kan sangat banyak, jadi tak terhingga, sehingga B sama dengan sigma P per A. Nah, A-nya ini mendekati tak hingga, jadi B-nya juga bernilai 0. Nah, itu bisa dari dua faktor itu. Nah, sehingga didapatkanlah untuk yang B ini B total sama dengan mu 0 dikali I kali N1 X. Nah, kemudian untuk yang C yaitu di luar kedua solenoida, yaitu sama kayak yang sebelumnya, B total sama dengan B1 ditambah B2. Nah, berarti kan dia posisinya itu ada di luar kedua solenoida ini. Nah, sehingga berdasarkan penjelasan yang B tadi, didapatkanlah B1-nya 0 dan B2-nya 0. Sehingga B total untuk poin yang C, yaitu di luar solenoida, di luar kedua solenoida, itu sama dengan 0. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mungkin mohon koreksiannya Bu Umi. Terima kasih. Baik, perhatikan yang lain juga ya. Sekali lagi, kalau mengerjakan soal menggunakan hukum Ampere, kalian harus gambarkan loop ampernya di mana. Karena DL di sini adalah loop ampernya, B.DL. Ini adalah loop ampernya. Loop ampernya di mana? Di bagian dalam solenoid. Ini kan nggak ada ilustrasinya kan? Hanya ditunjukkan aja, tapi saya nggak tahu juga benar apa enggak. Makanya harus digambarkan. Kemudian, jadi ini ada 3, ini gambarkan masing-masing. Sebenarnya ini kan yang bagian dalam solenoid ini lilitannya berapa ini? Lilitannya N1, kemudian yang bagian luar lilitannya N2, arusnya berlawanan. Ya pasti nanti medan magnet di 3 tempat ini besarnya adalah penggabungan antara B1 dan B2. Masing-masing harus dicari karena yang satu berapa pakai akar, yang 2 berapa. Kemudian nanti kenapa di sini kok muncul tadi arah mana? Arahnya ke X. Nah, ini muncul arahnya ke X. Karena X arah kemana? Kan nggak diilustrasikan, kan nggak digambarkan. Ya nggak? Jadi kenapa muncul arahnya X topi? X topi itu yang mana? Kalau digambarkan Delila.
Kalau di atas digambarkan itu kamu tunjukkan aja. Iya, ini Bu, sepanjang sumbu X, berarti yang vertikal ya? Itu. Sorry, horizontal, maaf. Maksudnya. Nah, itu muncul ekstopli itu dari mana? Dari, harusnya ada itu di sini. B kan, apa itu? B.dl. Nah, B-nya B.dl sama dengan mu 0 yang dilingkupi. Kemudian disebut di sini tiba-tiba muncul arahnya ekstopli. Gitu kan? Kalau dari sini kan nggak kelihatan ekstoplinya di mana. Itu ya. Yang lain perhatikan, ilustrasi itu sangat penting untuk memperagakan soal-soal di dalam listrik magnetik. Buat ilustrasi yang benar. Meskipun ini maksud jawabannya sih benar, tapi menurut saya ini kalau saya skor ya kayak gini, ujian dengan pekerjaan kayak gini, maksudnya tuntutannya nggak benar, meskipun hasil akhirnya benar ya saya hanya akan kasih poin 50%. Gitu ya. Karena ini bukan fisika dasar. Kalian bukan belajar magnetostatik di fisika dasar, kalian belajar magnetostatik di listrik magnet. Kita membahas menggunakan konsep vektor. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang ketiga. Siapa selalu yang ketiga tadi? Nomor 3 ya. Nomor 3 siapa Bu? Oke. Ibu izin stop share ya Bu. Terima kasih Bu atas masukannya. Izin share screen ya Bu. Untuk soal nomor 3, tentukan medan magnet dari sebuah solenoida yang sangat panjang, terdiri dari N lilitan yang dililit rapat bersatuan panjang pada silinder berjari-jari R, masing-masing membawa arus tetap I. Bisa di zoom out. Jika panjang solenoid lebih besar daripada jari-jari penampang solenoid, maka medan magnet pada bagian luar solenoid ini sangat kecil, sedangkan pada bagian dalam ini konstan. Lalu saya mengilustrasikan dengan menggunakan dual loop. Kemudian untuk integral B kali DL sama dengan integral dari integral PQ BDL ditambah integral QR B kali DL tambah integral RS BDL tambah integral SP BDL. Untuk integral PQ B kali DL, PQ ini terletak di antara bagian dalam medan magnet dan di antara bagian dalam dan bagian luar, sehingga dapat dituliskan untuk yang bagian dalam ini cos 90 karena tegak lurus dengan arah medan magnet, jadi sudutnya 90 ditambah pada bagian luarnya yaitu 0 karena sangat kecil, sehingga didapatkan hasil yaitu 0. Untuk yang bagian QR hanya terletak pada bagian luar, jadi nilainya 0. Kemudian untuk RS ini terletak di antara bagian dalam dan bagian luar, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. Yang untuk integral yang bagian luar ini 0 dan pada bagian dalam ini hasilnya 1 dan hasilnya 0, sehingga didapatkan hasil yaitu 0 untuk integral pada bagian RS. Lalu untuk bagian SP
bagian B dia hanya terletak pada bagian dalam saja, jadi dapat diperoleh hasil yaitu B integral SPDL sama dengan B kali L. Jadi untuk medan magnet totalnya dijumlahkan semua dan diperoleh hasil yaitu B dikali L. Nah, berdasarkan hukum Ampere, maka B kali L ini setara dengan mu0 kali N kali I. Lalu pada loop 1, yaitu yang terletak pada bagian luar, yang pertama ada pada bagian TU, integral TU, lalu ada QP, lalu ada VW, dan ada WT. Karena semuanya terletak pada bagian luar, jadi nilainya 0. Jadi kesimpulannya pada loop 2 ini nilai medan magnetnya yaitu mu0 kali N kali I, dan pada bagian loop 1 ini nilainya 0. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangannya, maaf. Oke, baik, kita kritis dulu yang dikerjakan Syafa. Ini kan saya kemarin minta kalian menurunkan ulang yang di contoh soal ya. Nah, ini perhatikan untuk mencari medan di dalam bagian dalam dan di luar. Nah, loop ampernya dituliskan seperti ini. Loop ampernya yang pertama ini loop 2 dibuat ini PQRS, PQRS gitu ya. PQRS ini loop 1, loop 2-nya dibuat ini TUVW gitu ya. Nah, kita lihat pada loop pertama, ini balik ya. Pada loop 2, yang mana? Ini kebalik nggak, Safa? Oh iya Bu, kebalik. Kebalik ya? Iya Bu. Harusnya loop 1 ya. Pada loop 1, nah ini dibuat segmennya yang kemarin saya bilang. Kita lihat kalau ini arah arusnya kemana nih, Safa? Arah arusnya berlawanan atau searah jarum jam? Soal itu. Arah arusnya searah jarum jam. Oke, bayangkan ini lilitan dialiri. Nah, ini arusnya harus diberikan tanda panah ya. Lilitan dialiri arus searah jarum jam. Gunakan aturan tangan kanan. Gunakan tangan kanan kalian. Maka medan magnet yang di sumbu ini arahnya kemana? Ke atas atau ke bawah? Medan magnetnya ke atas Bu. Medan magnetnya ke atas. Ini arah arusnya searah jarum jam. Kamu bilang tadi searah jarum jam. Maka medan magnetnya ke atas atau ke bawah? Gunakan tangan kanan. Yang simpel aja. Silakan yang lain, kalau ada yang mau jawab. Ayo kemana? Masa banyak SMA? Ini loh. Lilitan, ambil aja satu lingkaran gitu ya, satu kawat melingkar. Arusnya searah jarum jam. Medan magnetnya arahnya kemana? Di bagian tengah ini sumbunya. Kok gak dijawab yang lain? Mana Anissa? Ada Anissa? Ke bawah Bu. Ke bawah. Benar, ke bawah ya. Bukan ke atas ya. Yang masih ke atas ya, masih belum paham itu yang kurang. Jadi ini arusnya searah jarum jam, maka medan magnet di bagian tengah sumbu ini arahnya ke bawah. Semuanya arahnya ke bawah.
Sekarang pertanyaan saya berikutnya, medan magnet di luar arahnya kemana? Gimana di luar arahnya? Sekarang kalau misalnya anggap lingkaran ini, kalian ambil segmen di sebelah kiri, segmen sedikit yang sebelah kiri, dan segmen yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kiri tentu arahnya ke dalam ya, masuk ya, harusnya. Sedangkan segmen yang di sebelah kanan ini, yang lingkaran ini, lingkaran solenoid yang warna di PQRS ini ada segmen yang kiri, ada segmen kanan. Saya ambil segmen kirinya itu arusnya berarti masuk gitu ya. Harus masuk, segmen yang di kanan ini arusnya keluar. Nah, kontribusi dari yang sebelah kiri, segmen kiri dan segmen kanan itu akan menghasilkan medan yang nol di luar magnetnya. Otomatis di luar solenoid itu B-nya akan nol. Jadi berapapun di sini B-nya dipakai, nggak perlu diturunkan lagi seperti ini karena B-nya nol, ya sudah langsung semuanya nol. Gitu ya. Untuk yang nomor 3 sekarang kita lanjut. Tapi ini udah benar bahwa untuk membuktikan sudah benar dibuat loopnya itu dibuat per segmen itu. Ya. Oke, sekarang lanjutkan ke nomor 5, silakan. Izin stop share ya Bu. Izin share screen, Bu. Untuk nomor 5 merupakan contoh problem dari contoh soal sampel 5.11. Di sini saya nulis soalnya langsung kesimpulan dari maksud soalnya, yaitu diketahui ada sebuah bola dengan radius R yang membawa muatan permukaan seragam yaitu sigma dengan kecepatan angular omega. Kemudian ditanya tentukan potensial vektor yang dihasilkan pada titik R, di mana ini merupakan titik R. Baik, untuk penyelesaiannya pertama di sini seperti yang sudah dikerjakan pada soal sebelumnya yang hukum Coulomb, bahwa deki merupakan partisi atau elemen kecil dari permukaan bola, sehingga deki sama dengan sigma R kuadrat sin theta aksen, d theta aksen, d phi aksen. Kemudian pada gambar ini ada R latin atau panjang poin dari source-nya menuju titik poin menuju titik acuan, yaitu sebesar R latin, di mana kita ketahui bahwa R latin sama dengan R min R1 atau titik acuan dikurang titik poin, titik awal. Nah, karena muatan berada di sumbu Z, maka diasumsikan muatan akan bergerak seluruhnya di arah sumbu Z, maka untuk R vektor R sama dengan Z seperti. Nah, untuk yang R1 yaitu di sini digunakan koordinat kartesian agar lebih mudah, yaitu untuk sumbu X R sin theta cos phi aksen, R sin theta sin phi aksen untuk yang sumbu Y, dan untuk sumbu Z R cos theta aksen untuk sumbu Z. Kemudian untuk mencari R latin diterapkan hukum kosinus atau nilai mutlak dari vektor R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat, di mana X-nya itu yang ini,
R-nya Y-nya itu yang ini dan Z-nya itu yang ini. Kemudian dimasukkan ke dalam persamaan dan disederhanakan menjadi seperti ini. Kemudian nantinya akan menghasilkan nilai R latin sama dengan akar R kuadrat ditambah Z kuadrat min 2RZ cos theta aksen. Kemudian untuk mencari potensial vektor A untuk paras permukaan adalah diketahui rumus untuk mencari potensial vektor yaitu R sama dengan Y0 per 4pi integral R per R latin dA aksen. Kemudian AR sama dengan Y0 4pi integral diketahui K sama dengan sigma V dikali R dA per R latin dan AR sama dengan Y0 per 4pi integral sigma V kali R per R latinnya diubah menjadi seperti yang sebelumnya sudah kita hitung, R kuadrat ditambah R kuadrat min 2R R kecil cos theta aksen. Kemudian dimasukkan ke sini, substitusi, dan didapatkan besar potensial vektor untuk arus permukaan. Dengan dA aksen sama dengan R kuadrat sin theta aksen, D theta aksen, dV aksen. Nah, kemudian pada contoh 5.11, R aksen, di mana menggunakan metode Jacobian atau P sama dengan full omega full L full R. Nah, dengan omega di sini, omega sin C disambung Y itu 0, dan untuk komponen Z itu omega cos C. Dan untuk R komponen X-nya R sin theta aksen cos V aksen, komponen Y-nya R sin theta aksen sin V aksen, dan komponen Z-nya itu R cos theta aksen. Nah, kemudian menggunakan metode ini penyelesaian metode Jacobian. Jadi untuk X topi, jadi X topi yang digunakan Y dan Z, jadi di substitusi ke sini. Kemudian untuk Y topi menggunakan X dan Z, jadi dimasukkan ke sini. Dan untuk Z topi yang digunakan X dan Y, jadi dimasukkan ke sini. Kemudian diselesaikan dengan metode yang AD min BC. Jadi ini dikali ini 0 dikali omega ini 0 dikali R cos theta aksen sama dengan 0 dikurangi omega cos C dikali R sin theta sin V aksen untuk sumbu X-nya. Kemudian untuk sumbu Y-nya, untuk Y topi, omega sin C dikali R cos theta aksen dikurangi omega cos C R sin theta cos V aksen. Kemudian untuk yang Z-nya, omega sin C dikali R sin theta cos theta aksen cos V aksen dikurang 0. Karena 0 dikali R sin theta aksen sin V aksen sama dengan 0. Nah, kemudian disederhanakan lagi, jadi tinggal dikali-kali aja. Jadi min R omega cos C sin theta aksen sin V aksen X topi ditambah R omega sin C cos theta aksen min R sin theta aksen cos V aksen cos C Y topi. Dan untuk yang Z topi R omega sin theta aksen sin C cos V aksen Z. Jadi ini tinggal dikali-kaliin aja dan nanti akan menghasilkan ini. Nah, untuk yang ini tinggal disederhanakan. Jadi R omega dikeluarkan, maka full
omega ke R sama dengan R omega min cos phi sin theta aksen sin phi aksen X topi ditambah cos si sin theta aksen cos phi aksen min sin si cos theta aksen Y topi ditambah sin si sin theta aksen sin phi aksen Z topi. Jadi sudah mendapatkan kecepatannya. Nah, berdasarkan penyelesaian di 5.10 diketahui bahwa sin si aksen desi aksen integral sin si aksen desi aksen dari 0 sampai 2 pi sama dengan integral cos theta aksen cos theta phi aksen devi aksen 0 sampai 2 pi sama dengan 0, maka dapat disederhanakan kembali bahwa AR sama dengan min mu 0 R pangkat 3 sigma omega sin psi per 2 dikali integral 0 sampai pi cos theta aksen sin theta aksen per ini bagian bawah ini R latinnya d theta aksen di sumbu di arah Y topi. Nah, kemudian dimisahkan U sama dengan cos theta aksen. Maka tinggal diubah atau disubstitusikan U ke cos theta aksen, jadi integralnya jadi min 1 sampai 1 U per R latin. Tapi yang untuk cos ini diubah menjadi U, integralnya jadi DU min R kuadrat tambah R kuadrat ditambah 2 R RU per 3 R kapital kuadrat R kuadrat akar R kuadrat ditambah R kuadrat min 2 R kapital RU dari batasnya dari min 1 sampai 1. Kemudian disederhanakan kembali menjadi seperti ini. Ini tinggal disubstitusiin satunya ke sama min satunya dan kemudian menghasilkan hasilnya seperti ini. Nah, jika R berada di dalam bola, maka R lebih besar dari R kapital lebih besar dari R dan bagiannya akan menjadi 2R per 3R kuadrat. Kemudian kalau misalnya R berada di luar bola, maka R kurang dari R atau R kurang dari R, maka bagiannya itu akan menjadi 2R per 3R kuadrat. Nah, kemudian untuk kecepatannya omega R didapatkan min omega R sin si Y topi. Nah, kemudian didapatkan potensial vektor untuk yang di dalam bola atau R kurang dari R sebesar mu 0 R kali sigma per 3 dikali omega R, dan untuk yang di dalam bola atau R kapital lebih besar dari R yaitu mu 0 R pangkat 4 sigma per 3 omega R. Nah, kemudian karena yang ditanya potensial vektor, sebenarnya mungkin untuk menjawab A sudah terjawab, tapi di soal ini ada juga menentukan medan. Maksudnya ini diubah ke dalam koordinat natural dengan omega bertepatan dengan sumbu Z dan titik R pada R theta C. Jadi A dalam sumbu R theta C untuk R kurang dari R kapital, maka mu 0 R omega kali sigma per 3 R sin theta arah Y topi. Kemudian untuk R lebih besar dari R kapital, maka didapatkan potensial vektornya mu 0 kali R pangkat 4 dikali omega dikali sigma per 3 dikali sin theta per R kuadrat ke arah Y topi. Kemudian untuk menentukan medan di dalam shell bola atau cangkang bola adalah seragam, maka menggunakan rumus yang potensial vektor, yaitu medan magnet B sama dengan pol A. Didapatkan 2 mu 0 R omega kali sigma per 3 cos theta R.
topi min sin theta theta topi, dan hasil akhirnya 2/3 mu 0 sigma r omega. Untuk yang mencari medan di dalam cangkang, tadinya saya mau coba untuk menggunakan metode Jacobian, cuman hasilnya tidak sesuai dengan hasil ini, jadinya saya menggunakan cara langsung dari example 5.11. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, dari soal nomor 5 yang saya minta untuk mengerjakan lagi, di sini saya hanya ingin menunjukkan bahwa waktu kita belajar elektrostatik gitu kan, kita bicara dengan muatan listrik yang diam gitu kan. Muatan listriknya baik itu terdistribusi pada satu dimensi dikasih simbol lambda, terdistribusi pada permukaan dikasih simbol sigma, kemudian terdistribusi pada volume dikasih simbol dengan rho. Ketika muatan diam, maka akan ada medan listrik E dan juga ada potensial listrik yaitu V, gitu kan? Ada besaran medan dan juga ada besaran potensial. Nah, ketika muatan itu bergerak, maka akan menghasilkan medan magnet. Jadi ketika muatan ini bergerak dengan kecepatan yang konstan, kalau kecepatannya nggak konstan, munculnya bukan magnetostatik lagi, bukan medan magnet yang konstan lagi. Jadi di sini ini dia bola ini bermuatan, muatannya ini ada di permukaan seragam, kemudian dia bergerak dengan kecepatan angular omega, geraknya melingkar seperti itu pada sumbu Z. Nah, karena dia bergerak seperti itu, ini seperti arus, kita anggap sebagai arus, sehingga muncul yang namanya medan magnet dan juga potensial magnet. Medan magnetnya bisa kalian hitung pakai pakai ampere maupun pakai diode Savart. Bagaimana cara menghitung medan magnetnya pakai diode Savart misalnya seperti itu? Ya harus dicari dulu rapat arusnya. Rapat arusnya kan rapat arus permukaan, berarti ini K. K adalah sigma dikalikan V-nya, gitu kan? Cari medan magnetnya pakai diode Savart, nanti ketemu. Nah, di sini di soal 5 ini yang dicari adalah potensial magnetnya dulu. Jadi dicari potensial magnet, nanti setelah itu akan dicari medan magnetnya dengan hubungan yang tadi. Medan magnet adalah koral dari potensial magnet yang di bawah tadi. Nah, ini yang dikerjakan Salu ini cukup runut gitu ya, yang lainnya. Jadi detail seperti ini, runut, kemudian jelas. Cuman yang di belakang ini yang disuruh membuktikan malah belum dikerjakan. Ini kan maksud saya untuk mencari B-nya ini. B-nya itu berapa? Ini kan langsung dituliskan aja kan bahwa besarnya B itu adalah ini hasil akhirnya yang di sebelah kanan nih ya, Salu ya. Iya, Bu, betul. Oke. Nah, ini belum dikerjakan. Ini kan harusnya dikerjakan. Jadi dari sini dicari potensial magnetnya dulu, baru dicari medan magnetnya. Tapi cukup menyulitkan ya, pasti cukup menyulitkan karena kita carinya vektornya dulu. A ini adalah vektor. Nah, akan lebih mudah kalau kita mengerjakannya menggunakan diode Savart dulu, baru kita cari B-nya dulu, baru habis itu kita cari A-nya. Nah, itu lebih simpel lagi. Nah, hari ini saya hanya akan membahas ini aja tadi, materi yang PR. Kemudian saya berikan tugas untuk hari ini merangkum mengenai potensial, mengenai ekspansi multipol atau apa itu yang di bab. Jadi bagaimana yang 543 itu ya, ekspansi multipol untuk menentukan potensial magnetiknya. Nah, itu saya lupa dulu waktu di elektrostatik saya pernah membahas ekspansi multipol enggak, tapi di sini saya meminta kalian untuk meresum 543 itu multiple expansion, menentukan potensial magnetik dengan cara ekspansi multipol. Yang 543 dibuat summary-nya, kemudian 535, 536, 537 dikerjakan tugasnya.
Itu ya untuk hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kemudian saya minta dibuatkan kelompok ya selalu ya per 3 orang ya. Nanti daftarnya dikasih ke saya untuk tugas makalah nanti. Baik, Bu. Ada lagi yang mau disampaikan? Silakan. Cukup? Kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk Zoom hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.